Acara ini diselenggarakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi ma sabaq. Nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita sampai saat ini masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan hikmah, dengan semangat dan penuh daripada amal-amal soleh. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dalam ayat puasa yang mana sering disampaikan di dalam kajian-kajian, itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Kapan berpuasa itu? Ayyaman ma'dudat, di hari-hari yang terbatas. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah puasa itu bukan ibadah yang baru untuk umat, tapi itu sudah diwajibkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum kita. Yang mana disebutkan di antara ibadah puasa yang diwajibkan kepada kaum Nabi Musa adalah puasa Asyura. Dan puasa Ramadan ini adalah khususiyah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua daripada pelajaran kita ambil, bahwasanya puasa itu Allah wajibkan untuk kita dengan tujuan untuk membentuk kita menjadi la'allakum tattaqun, pribadi yang bertakwa. Dan ketakwaan ini sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan, yaitu imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala yang Allah wajibkan kepada kita serta meninggalkan apa yang Allah haramkan atas kita. Kemudian apa korelasi atau hubungan antara wajibnya kita berpuasa atau ibadah puasa itu sendiri dengan membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa? Jelas dalam hal ini, dalam puasa kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan segala hal yang dohirnya halal, bahkan itu kebutuhan kita. Suruh meninggalkan makan, kita butuh makan. Suruh meninggalkan minum, kita butuh pada minum. Bahkan kita suruh untuk tidak berhubungan, dan itu kebutuhan biologis kita. Kita disuruh oleh Allah untuk meninggalkan hal yang halal di waktu yang tertentu. Itu mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kalau kita terbiasa meninggalkan yang halal dan itu kebutuhan kita, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, maka akan tumbuh di hati kita perasaan malu kalau kita masih tidak bisa meninggalkan hal yang haram, yang itu bukan cuma waktu puasa. Kenapa kita masih bisa? Kita bisa meninggalkan yang halal, tapi kita belum bisa meninggalkan yang haram. Dari sinilah orang yang terdidik di dalam sekolah Ramadan selama sebulan, terdidik untuk meninggalkan yang halal, terdidik untuk meninggalkan yang dibutuhkan, yang mana itu perintah Allah. Maka akan timbul di hatinya rasa malu ketika dia masih belum bisa meninggalkan yang haram, padahal dari dulu sudah Allah haramkan. Apa itu diantaranya? Berbohong. Diantaranya membicarakan aib orang. Diantaranya melihat yang diharamkan. Di antaranya bertengkar dan berdebat. Hal yang seperti ini sudah Allah haramkan dari sejak dulu. Karena itulah Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya mengatakan, kam min shaimin
laisa lahum min siyamihi illal ju' wal 'atash. Yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan jatah daripada puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Artinya, orang yang hanya bisa meninggalkan yang halal ketika puasa, dia hanya bisa meninggalkan makan, bisa meninggalkan minum, bisa meninggalkan hubungan suami istri. Tapi dia nggak bisa meninggalkan yang dari dulu sudah haram. Tidak bisa dia meninggalkan ngomongin orang. Tidak bisa dia meninggalkan melihat sesuatu yang mengundang syahwat. Tidak bisa dia meninggalkan berbohong, maka puasanya sia-sia. Arti sia-sia di sini, secara fikih puasanya sah. Karena syarat dan rukun sudah terlengkapi. Tapi secara pahala, maka dia tidak mendapatkan itu semua. Ketahuilah bahwasanya pahala itu didapat ketika amal ibadah seorang diterima oleh Allah. Dan diterimanya amal tidak cukup hanya dengan sah secara fikih. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Apa itu? Yaitu Allah hanya menerima amal yang benar-benar berasal dari orang-orang yang meninggalkan yang dilarang Allah, serta mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Berpuasa dari orang yang sering ghibah tidak diterima oleh Allah. Berpuasa dari orang yang sholatnya bolong tidak diterima oleh Allah. Berpuasa dari orang yang dia berbuat zalim pada sesama dan dia belum tobat tidak diterima oleh Allah. Walaupun secara zahir hukumnya itu sah. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang menjadikan seseorang itu batal puasanya, yaitu batal pahala puasanya. Yang pertama al-kadhib, berbohong. Yang kedua al-ghibah, yaitu membicarakan aib orang, yang mana itu aib memang sudah ada padanya. Kalau tidak ada maka namanya fitnah, lebih besar daripada dosa menggibah. Yang ketiga an-namimah, yaitu mengadu domba. Yang keempat wan-nadhur bisyahwah, melihat sesuatu yang diharamkan baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, atau melihat sesuatu yang tidak haram cuman dengan syahwat. Ini juga membatalkan pahala puasa. Dan yang kelima adalah wal yaminul ghamus, atau sumpah palsu. Dari hadis ini kita mengambil bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan inti dari puasa bukan cuma menahan makan minum saja, tapi inti puasa adalah menjadikan kita berakhlak kepada Allah. Yaitu apa? Itu tetap kita mengerjakan yang diwajibkan selama berpuasa, serta tetap meninggalkan yang diharamkan. Karena itulah, mari kita perhatikan puasa kita. Apakah sudah berkualitas sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, atau masih hanya meninggalkan makan minum saja. Sehingga dengan itu setiap hari semua kita menjadi lebih baik dan menyongsong akhir-akhir Ramadan, khususnya 10 terakhir, dengan semangat yang lebih tinggi dan semangat untuk memperbaiki ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit dari kita, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh